Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Ya, saya sangat bersyukur kita bisa beribadah secara offline dan bisa melihat wajah daripada brother sister secara langsung, tetapi tetap dihalangi oleh masker. Jadi kalau kita bertemu, kita suka ini siapa ya, kayak gitu. Mungkin kalau kita yang sudah berkenalan sebelum kita pakai masker, kita bisa saling tahu itu siapa. Tapi kalau belum pernah, pasti kita kesulitan. Ini brother atau bukan, dia grup mana. Jadi sekali lagi, mari tetap bersemangat, amin. Dan tetap kita bisa beribadah, kita memuji Tuhan sampai hari ini. Kita masih tetap dijaga Tuhan. Juga brother sister yang ada di rumah, kita semua masih dijaga Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kitab Yesaya. Ya, jadi karena Yesaya ini ada banyak bahannya. Dan kita tahu tidak gampang untuk mempelajarinya. Siapa sudah baca kitab Yesaya? Wah, luar biasa. Ya, mungkin ada satu dari yang lain, gak apa-apa. Tetapi pasti tidak gampang mempelajarinya. Jadi saya akan coba membuat kita mengerti tentang bagaimana penyusunan. Dan sehingga kita bisa ngerti apa sih yang Tuhan ingin sampaikan secara garis besar melalui kitab Nabi Yesaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman Engkau. Biarlah Engkau menyertai kami sehingga firman yang kami pelajari bisa membantu kami semua mengenal Engkau. Sertai kami Tuhan, untuk kami terus dijaga dalam keadaan sehat, apalagi pada masa-masa seperti begini dalam ketidakpastian, tetapi kami memiliki kepastian di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Yesaya pasal ke-55, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, yang merupakan tema utama selama tahun 2022. Dan pada bulan Januari juga kita ambil dari pasal 8 ini yang sama. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita baca ini kan betul-betul semacam seseorang ahli, seseorang yang hebat, yang kemudian memperbandingkan antara jalannya, rancangannya dengan orang lain. Nah, kalau kita memahami kitab Nabi Yesaya itu menulis dalam rentang waktu untuk cakupan pengucapannya itu sangat panjang. Ada pesan yang disampaikan pada masa Yesaya itu hidup. Yaitu sekitar tahun 739 sampai 681 sebelum Masehi. Tapi ada juga dia memperkirakan yang namanya 70 tahun bangsa Israel di pembuangan. Jadi bayangkan dia bicara sekarang, tapi juga bicara nanti 70 tahun kalian akan ada dalam pembuangan. Kemudian dia juga berbicara tentang bagaimana bangsa Israel balik dari pembuangan dan mereka direstorasi, terutama bait suci direstorasi. Dan waktu dia bicara itu bait suci pertama, kemudian bait suci kedua waktu mereka kembali dari pembuangan. Kemudian dia bicara tentang kedatangan Kristus. Kita tahu bait suci ketiga yang diperbarui oleh Raja Herodes. Banyak orang bilang diperbarui, tapi saya suka bilang itu bait suci ketiga, di mana Herodes memperbaiki bait suci dan itu kedatangan Kristus. Jadi dia sudah memperhitungkan atau memprediksi, menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Dia juga menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, orang bilang nanti akhir zaman. Bagi saya enggak, tahun 70. Ketika secara resmi perjanjian antara Tuhan dengan manusia itu menjadi perjanjian yang baru karena kehancuran Yerusalem dan bait suci sampai sekarang, maka itulah titik di mana secara hukum Kristus berkuasa. Kemudian dia berbicara juga tentang akhir zaman, yaitu bait suci yang keempat, di mana kita tahu adalah tentang Yerusalem baru dan bait suci yang baru. Itu kira-kira cakupan. Nah, mengapa Yeremia berbicara dengan rentang waktu yang begitu panjang? Mengapa dia bicara dari awal sampai akhir zaman dia mau bicara? Saya kasih tahu alasannya. Yang pertama adalah dia itu hidup dan melihat bagaimana kerajaan di utara itu diambil alih oleh Jordan. Oh salah, dikalahkan oleh bangsa Assyria. Oke, bagaimana kerajaan di utara dikalahkan oleh bangsa Assyria. Dan dia menyaksikan sendiri bagaimana kejahatan daripada orang Israel yang tinggal di daerah utara. Dan kemudian membuat Tuhan membawa mereka pembuangan.
Dan dia melihat bahwa pola yang sama sepertinya sedang terjadi bagi bangsa Israel atau yang kerajaan di selatan. Dan karena itu kemudian pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui Nabi Yesaya adalah, look, keadaanmu tidak lebih beda dengan keadaan daripada di selatan, di utara. Jadi it's just a matter of time aja, kamu akan seperti mereka. Jadi itulah pesannya dia, salah satu alasannya dia. Tapi yang kedua adalah, isi pesannya sendiri berisi pesan tentang keadaan mereka pada saat itu, gimana Tuhan itu menghakimi mereka. Tetapi isi pesan kedua adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. So God judgment dan God's grace. Nah, menariknya di sini, banyak orang membagi kitab Yesaya dengan berpendapat berbeda-beda. Tapi ada yang membagi bahwa pasal 1 sampai pasal 39 itu adalah untuk dibaca oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi mereka baca pada saat itu. Nah, pasal yang ke-40 sampai 66 itu yang nanti akan dibaca oleh murid-muridnya, oleh bangsa Israel setelah mereka di pembuangan. Jadi bayangkan saja, 100 tahun sebelum Raja Kores atau Cyrus, Yesaya sudah berbicara tentang Raja Sirus 100 tahun sebelumnya. Jadi bayangkan ketika bangsa Israel mereka di pembuangan dan ada seorang raja namanya Kores atau Cyrus berkuasa. Dan mereka baca kitab Yesaya dan dalam itu Tuhan berkata, dia adalah my shepherd, dia adalah gembalaku. Saya akan raise up dia jadi gembalaku. Saya akan buat dia menyelamatkan kamu. Dan kalau bangsa Israel dalam ketidakpastian bisa lihat bahwa, wah, Raja Kores ini sudah dibicarakan 100 tahun sebelumnya. Kira-kira gimana perasaan mereka? Kalau kamu dalam keadaan dibuang dalam pembuangan, kamu sepertinya kayak Tuhan jauh. Tiba-tiba kamu baca itu, kamu bilang, wah, berarti Tuhan itu sudah merancang bahkan 100 tahun sebelumnya. Itulah sebabnya judul pelajaran saya adalah Hope and Distress. Karena pasal 40 sampai pasal 66 yang merupakan tema gereja adalah bagian kedua daripada kitab Yesaya. Dengan gaya bahasa yang berbeda dan dibaca terutama bagi orang-orang Israel yang sedang berada di pembuangan. Jadi jelas ya? Makanya kalau kamu di pembuangan, baca ini ada pengharapan. Nah, saya rasa tema ini juga masih relevan dengan ketidakpastian kita pada saat ini. Betul? Kita tidak dalam pembuangan, betul ya? Tetapi kita bertanya, kapan ini selesai? Kita manusia juga ada capeknya, betul atau tidak? Kebaktian online sudah mulai capek juga kan? Karena lihat mata layar terus, kita nggak bisa merasakan hubungan pribadi. Walaupun online bisa kita gantikan, tapi tidak sama dengan cara fisik kita bertemu, tidak bisa. Tetapi kemudian orang bisa juga pada sisi di mana merasa capek dan fatigue, bahwa boleh nggak ini cepat berakhir. Apalagi muncul varian yang baru, namanya Omicron namanya. Salah ya, Omicron namanya. Saya bilang Omicron namanya, di Bekasi dia. Oke, nah pasti judul pelajaran ini masih relevan. Mari kita buka Yesaya pasal yang pertama. Dan di dalam Yesaya pasal pertama kita lihat bahwa ada 4 isu utama. 4 masalah utama kenapa atau apa masalah utama daripada bangsa Israel. Masalah pertama adalah mereka menyembah Allah lain. Dari Yesaya pasal 1 aja secara spesifik dia sudah describe problem daripada bangsa Israel. Yang pertama, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Kalau orang tua baca gini, gimana perasaannya? Sudah besar anak capek-capek, kemudian mereka berontak terhadap orang tua. Gimana perasaannya? Dan inilah yang dirasakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah bawa mereka, membesarkan mereka menjadi bangsa yang hebat, mereka menyembah kepada Allah lain. Masalah yang kedua adalah lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Coba kita pikir baik-baik. Kalau pertama tadi kan anak, enak ilustrasinya kan. Sekarang ilustrasi kedua adalah binatang yang dikasih ilustrasi oleh Tuhan. Lembu aja tahu siapa tuannya. Itu keledai yang dibilang paling bodoh. Betul kan? Tahu di mana palungannya. Tapi bangsa Israel tidak mengenal siapa Tuhannya. So masalah kedua adalah mereka tidak mengenal siapa Allah mereka. Dan mungkin juga masalah ini masih relevan. Mungkin juga masalah bahwa orang Israel, orang Kristen beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak betul kenal siapa Tuhan mereka. Masalah ketiga adalah celakalah bangsa yang berdosa.
kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistai Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Masalah ketiga adalah dosa. Dan dosa itu dianggap sebagai kamu itu berbalik, tidak mau peduli sama Tuhan. Itu konsepsi pemikiran Alkitab tentang dosa. So dia berpaling, makanya pertobatan adalah berpaling kepada Allah. Karena dosa itu adalah berpaling daripada Allah. Jadi Tuhan bilang, kamu sudah berpaling daripada saya. Kamu sudah tidak lagi mau melihat kepada saya. Masalah yang keempat adalah agama tanpa kebenaran. Janganlah lagi membawa sembahan yang tidak sungguh-sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru atau sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bayangkan orang pergi ke gereja, kita pikir kita menyembah Tuhan, betul atau tidak? Kita pikir wah kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau kasih hati kita. Dari sisi Tuhannya Tuhan bilang, saya jijik lihatnya. Gimana perasaan kita kalau kita itu memberi sesuatu kepada seseorang, kita anggap kita mau menyenangkan hatinya, orang itu bilang, ih jijik banget apa yang kamu berikan. Dan ini perasaan, kenapa? Karena mereka beribadah kepada Tuhan mereka, tapi tanpa hidup yang benar. Perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Tuhan saja Allah Maha Kuasa bilang beban. Kalau kita kan beban karena apa? Ayo, karena apa beban kita? Saya nggak mau bilang, saya tidak mau bilang. Pasti kita tahu dalam pikiran kita langsung untuk jawaban. Orang lemah. Oke. Tuhan aja bilang, waktu orang itu mereka beribadah kepada Tuhan, jadi beban bagi Tuhan. Kenapa? Hati mereka mau baik kepada Tuhan. Hati mereka mau cari Tuhan. Tuhan bilang, tapi enggak, hidup mereka tidak benar. Tuhan bilang, enggak, itu jadi beban bagi saya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Sebab sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Sekarang orang berdoa, Tuhan bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Karena tanganmu penuh dengan kejahatan, penuh dengan darah. Dan inilah masalah utama daripada bangsa Israel. Mereka menyembah Allah yang lain, mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka, mereka berdosa dan mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi tanpa hidup yang benar. Saya rasa ini bukan hal baru, betul atau tidak? Hari ini orang boleh merayakan Natal, Paskah, merayakan Pentakosta, dan orang boleh menghias rumah mereka jalan-jalan dengan ornamen-ornamen yang luar biasa. Ada lampu-lampu, ada patung-patung, gambar Yesus di palungan lah, ada gambar-gambar salib waktu hari Paskah dan segala macam. Dan dunia merayakan dengan segala macam perayaan mereka. Mungkin bagi Tuhan itu adalah kekejian baginya. Karena apa yang dilakukan, apa yang dirayakan tidak disertai dengan hati yang benar dan hidup yang benar. Itu masalahnya. Dan inilah menurut saya, makanya ya saya masih bisa relevan untuk dikhotbahkan pada zaman sekarang. Karena tidak ada yang berubah. Apa yang dialami oleh bangsa Israel mungkin juga sekarang sedang terjadi, dan saya yakin tetap sedang terjadi dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. Jadi karena itu kalau kita bayangkan tadi, ingat ya, pasal 40 itu kepada orang yang di pembuangan, maka kemudian seluruh tema daripada pasal 40 sampai pasal 66 adalah to the exile, kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. To the exile. Nah sekarang, kalau kita sedang mengalami kesulitan hidup, kita sedang mengalami masalah, bangsa Israel sementara berada di pembuangan, kira-kira perasaan mereka bagaimana? Menariknya begini, di kitab Yesaya tidak banyak atau ada kita menemukan komplain bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi penjelasan tentang Tuhan kepada mereka jauh lebih panjang daripada komplainnya mereka. Misal contoh begini, kita komplain satu kepada seorang, dia balas dengan 10 fakta. Kira-kira gimana perasaan kita? Dan itulah sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Mereka ada beberapa komplain mereka, terutama waktu mereka di pembuangan. Dan Tuhan jawab dengan begitu panjang tentang siapa dirinya. Ini salah satu komplainnya mereka. Yesaya pasal 40 ayat yang 27. Sekarang kita start pasal 40 ya. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub?
dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Sekarang waktu di pembuangan, inilah perasaan mereka. Tuhan, mengapa kamu tidak perhatikan saya? Tuhan, mengapa kamu menyembunyikan wajahmu daripadaku? Tuhan, mengapa doa saya tidak engkau dengarkan? Tuhan, mengapa? Inilah perasaan orang yang sedang dalam tertekan. Why you leave me? Mengapa kamu meninggalkan aku? Inilah perasaan bangsa Israel, orang-orang yang berada di pembuangan, yang sudah diprediksi atau dinubuatkan oleh Yesaya. Hebat ya Tuhan itu ya. Makanya kalau orang bilang tidak percaya Tuhan, wah itu, atau Alkitab tidak betul, wah itu memang saya nggak tahu lagi mau bicara apa. Karena sebegitu hebatnya dia berbicara bahkan apa yang mungkin dan akan mereka alami. Dia sudah kasih tahu jauh-jauh sebelumnya. Dan inilah jawaban Tuhan. Lihat ya, komplain 1 panjang jawabannya. Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapa? Dan yang mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing, atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang melakukan penciptaan itu? Siapakah yang mengatur roh Tuhan dan memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Bisa kita kasih petunjuk kepada Tuhan hari ini. Tapi kadang-kadang kita bisa begitu. Tuhan, harusnya engkau begini Tuhan. Saya punya masalah begini, harusnya engkau begitu. Siapa kita yang bisa kasih nasihat kepada Tuhan? Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, mengapa kamu berbuat begitu? Tahukah kita pertanyaan, mengapa Tuhan begitu? Sama dan kita bilang, Tuhan, saya lebih pintar daripada kamu. Tuhan, kok kasih saya begini? Kok kasih saya begini? Artinya harusnya begini Tuhan, karena saya lebih pintar daripada engkau Tuhan. Dan inilah yang mereka anggap bahwa karena mereka dibuang pembuangan, mereka lebih bisa memahami rancangan Tuhan. Lebih bisa memahami apa yang seharusnya terjadi bagi mereka. Bukan apa yang seharusnya menurut rancangan daripada Tuhan itu. Maka Tuhan tanya, siapa bisa atur roh Tuhan? Nah, ada lagi orang yang berkhotbah. Ya, dia ngatur Roh Kudus. Roh Kudus turunlah di antara kami hari ini. Mati kan namanya. Maka dia bilang, siapa bisa atur Roh Kudus? Ada orang khotbah suruh Roh Kudus datang. Ada lagi yang khotbah suruh Tuhan datang ya. Kiamat dalam dunia itu. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Kepada siapa Tuhan minta nasihat untuk pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa bisa ngajari Tuhan? Jadi kalau orang questioning Tuhan, Tuhan jawab, siapa bisa kasih nasihat kepada saya? Siapa yang bisa kasih saya pandangan? Siapa bisa menasihati saya? Siapa bisa mengajari saya? Itu kan betul-betul pernyataan yang bilang bahwa saya itu lebih tinggi daripada segala sesuatunya. Pasal 40 ayat 18-19. Jadi dengan siapa kamu menyamakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Siapa kita mau samakan Tuhan itu? Dengan kata-kata bijaksana? Dengan orang-orang yang bisa memotivasi? Dengan buku-buku pengetahuan? Siapa yang bisa menyamakan Tuhan? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Memang apakah Tuhan itu bisa digantikan dengan patung? Gak bisa. Itu adalah jawaban Tuhan atas pertanyaan bangsa Israel. Belum selesai. Maka saya bilang, tanya satu, jawabnya panjang banget. Pasal 40, 24-26. Siapa yang hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Maksudnya, mungkin maksud kata bahasa zaman dulu adalah konstelasi daripada planet-planet dan bintang-bintang. Mungkin itu maksudnya. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Siapa yang menciptakan semua itu? Waktu kita memandang kepada alam semesta yang tidak tahu berapa ujungnya. Siapa yang ciptakan semua itu? Kalau yang begitu luas itu Tuhan ciptakan, seberapa wisdom yang dia punya? Bagaimana bumi, matahari bisa beredar dan tidak jatuh?
Kan kita melayang-layang kan, kenapa nggak jatuh aja? Beratnya sekian berat. Oh, itu karena gaya gravitasi, itu menurut teori. Bagaimana bisa planet kenapa nggak jatuh aja? Kalau melayang-layang kenapa nggak melayang tidak beraturan? Kenapa harus beraturan? Kenapa nggak ada nabrak bumi aja dengan sekian banyak yang ada di alam semesta? Kan Tuhan yang atur semuanya. Kita take it for granted wisdomnya Tuhan. Sainsnya Tuhan sampai mengatur seluruh alam semesta teratur dengan rapi. Kita take it for granted. Dan kita bisa question dia bahwa mengapa engkau berbuat begitu kepada saya? Makanya poin saya yang pertama, kalau itu yang terjadi, berarti Tuhan itu lebih hebat dari masalah kamu. Kalau sampai dia membandingkan dengan ciptaannya, kalau sampai dia membandingkan dengan kebijaksanaannya, kalau dia sampai membandingkan dengan kemampuan dirinya, maka dia bilang, I am greater than your problem. Dalam keadaan kita tertekan, ingat satu hal, Tuhan itu lebih hebat daripada semua masalah yang kamu hadapi. Jadi karena Tuhan lebih hebat dari semua masalah yang kamu hadapi, mari kita memiliki rasa aman dalamnya. Secure in Him. Amin. Kenapa? Lihat. Di pasal 41. Janganlah takut. Kalau orang dalam keadaan masalah kan, perasaan pertama kan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Lihat ya kata-kata takut dan bimbang. Karena kalau kita dalam keadaan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, maka pertama adalah ketakutan. Yang kedua kita bingung, kita wavering. Ini mau jalan mana ya? Mau ikut firman Tuhan kah atau ikut wisdomnya saya? Maka Tuhan bilang, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Dia kasih garansi, aku akan meneguhkan kamu. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah kata-kata tangan kanan itu maksudnya bukan Tuhan punya dua tangan. Maksudnya adalah dengan kekuasaan dia. Dengan kekuatan dia. Kanan itu melambangkan kekuasaan. Dengan kekuasaan dan kekuatan saya akan bawa kamu mendapatkan kemenangan. Itu jaminan daripada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjamin itu, sikap kita adalah dalam segala hal kita alami, tetap punya rasa aman dalam Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berulang-ulang Tuhan kasih garansi, brother sister, jangan takut, jangan bimbang, jangan goyang keyakinan kita. Masalah yang kamu hadapi belum seberapa dengan orang dibuang pembuangan. Maka jangan takut dan jangan bimbang. Ini perasaan orang kalau dalam keadaan masalah, apalagi tak ada jalan keluar. Janganlah takut, hai cacing Yakub. Kenapa pakai ilustrasi cacing? Karena sebegitu perasaan kerdil mereka, mereka anggap kami ini cacing di antara bangsa besar di Babilonia. Tuhan bilang, I understand. Kamu yang insecure, Tuhan bilang, gak apa-apa, saya ngerti kok. Saya lihat kamu, memang kamu anggap diri kamu cacing. Tapi jangan takut cacing. Lihat ya. Sudah itu apa? Hai ulat Israel. Berapa ukuran ulat dibandingkan cacing? Sama aja ukurannya. Betul kan? Tapi hai ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Walaupun perasaan kita begitu kerdil, perasaan kita seperti tua, tidak punya harapan, merasa bahwa kita tidak ada artinya apa-apa. Tuhan bilang jangan takut, hai cacing dan hai ulat. Oke, jadi kalau merasa bro gue cacing, gak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Bro gue ulat, jadi jijik maksudnya karena ada bulu-bulunya banyak kan. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Lihat ya, berulang-ulang dia bilang, aku akan menolong engkau. Aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Aku akan membawa engkau dan menuntun engkau, akan memegang tangan engkau. Itu jaminan berulang-ulang Tuhan ungkapkan. Bahwa kebesaran saya, semua akan saya pakai untuk menolong kamu. Jadi jangan takut. Rasa aman di dalam Tuhan. Hari ini, hal yang pertama yang kita harus punya waktu kita dalam keadaan pergumulan adalah rasa aman dalam Tuhan. Bukan rasa aman karena masalah sudah mau berakhir. Tapi rasa aman karena siapa Tuhan kita itu. Amin. Hal yang kedua. Kemudian dia berubah sekarang. Kalau kamu baca mulai dari pasal 42. Kayak Tuhan lagi bilang aku. Kalau kita baca berulang. Akulah. Kita baca berulang-ulang. 42 ayat yang ke-6. Akulah, aku ini Tuhan yang memanggil engkau untuk maksud penyelamatan.
telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sebenarnya kalau kita baca ini, sebenarnya rencana Tuhan adalah bangsa Israel itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebenarnya desain Tuhan bagi bangsa Israel adalah mereka menjadi bangsa yang evangelistik. Mereka akan memberitakan Tuhan kepada seluruh dunia. Dan seluruh dunia tahu bahwa Tuhanlah Allah Israel, adalah Allah yang benar. Satu-satunya Yahweh dan Tuhan. Sebenarnya itu maksudnya. Tapi mereka gagal. Akulah Tuhan. Ingat, bayangkan kalau kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita lagi bicara, dan dia berkata begini, akulah. Kira-kira dia lagi bicara untuk meyakinkan dalam keadaan marah, atau meyakinkan dalam keadaan tidak marah. Kalau saya terimanya adalah, dia berusaha meyakinkan dalam ada rasa angernya. Anger bukan dalam konteks marah satu yang salah, tapi marah karena you just don't understand me. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Bukannya Allah asing ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Akulah Tuhan. Berkali-kali pasal 42, 43, bahkan kalau saya runut berkali-kali, akulah Tuhan. Kalau kita baca berulang-ulang Alkitab, Tuhan menyampaikan akulah Tuhan. Pasal 44, 24 sampai 28, akulah Tuhan, akulah yang meniadakan, akulah yang menguatkan, akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata kepada Kores. Siapa Kores? Sirus, penguasa Babilonia Persia. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. 100 tahun sebelum Raja Kores bahkan lahir, ya saya sudah bicara tentang kehadiran Raja Kores. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Bukankah firman Tuhan luar biasa? Bahkan ratusan tahun sebelumnya dia sudah menentukan siapa raja yang akan menolong bangsa Israel. Bayangkan itu ya. Itulah Tuhan kita, dan berulang-ulang kalau kita baca pasal 45 sampai 51. Akulah dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Akulah yang menciptakan semuanya. Akulah yang menjadikan bumi. Akulah yang menggerakkan Kores. Aku Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Saya tanya, kira-kira seberapa intensi Tuhan sampai dia berkata berulang, akulah. Seberapa intensinya? Dia mau meyakinkan bangsa Israel yang merasa kerdil itu, meyakinkan bangsa Israel yang merasa cacing dan ulat itu, meyakinkan bangsa Israel yang merasa bahwa kami ditinggalkan Tuhan itu, bahwa saya adalah Tuhan. Dan I am powerful than your situation right now. Poin yang kedua, Tuhan itu ingin berkata kepada bangsa Israel, kepada kita hari ini, saya lebih hebat dari masalah, dari keadaan kamu. Hari ini boleh kita dalam keadaan COVID segala macam, Tuhan lebih powerful, amin. Kita dunia boleh mengalami resesi, mudah-mudahan tidak. Apapun itu, Tuhan lebih berkuasa. God is more powerful than your situation. Maka dia bilang, kalau itu terjadi, tabah di dalam dia, steadfast in him. Kita punya problem, semua orang juga punya problem, tabah dalam dia. Jangan cepat-cepat komplain kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat, gue tinggalin aja. Jangan cepat-cepat kehilangan rasa percaya. Jangan cepat-cepat menjadi bimbang dan gentar. Karena Tuhan itu lebih hebat dari masalah kamu. Tuhan lebih berkuasa, lebih powerful dibandingkan keadaan dunia saat ini. Bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun, God still powerful. Dalam keadaan tanpa harapan oleh banyak hal, God still powerful. Dan itu yang dia ingin sampaikan berulang-ulang kepada bangsa Israel, I am powerful. Dan semoga pesan itu juga sampai kepada kita hari ini, bahwa kita menyembah Allah yang powerful itu. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak dipengaruhi oleh apa yang kamu alami saat ini. Berhasil tidak berhasil, punya pasangan tidak punya pasangan,
sukses tidak sukses, problem datang atau tidak banyak problem, Tuhan itu lebih powerful dari keadaan kamu saat ini. Dan karena itu, ketika datang masalah, mari jalani dengan tabah. Karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Amin. Yang selanjutnya, di pasal yang ke-50, kita mulai dekat pasal yang ke-55. Inilah keputusan mereka yang harusnya mereka miliki. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kata pemuridan muncul pertama kali kitab Yesaya. Dia sudah membayangkan bahwa nanti kita ada disebut disciples. Walaupun pada saat itu dia sudah mempraktekannya. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Maksudnya apa, brother sisters? Tuhan maunya apa sih? Maksudnya Tuhan bilang begini, walaupun kita itu punya banyak masalah, tapi memiliki apa? Memiliki lidah seorang murid. Maksudnya apa? Maksudnya kita dalam keadaan masalah, kita kasih penghiburan kepada orang lain. Kita kasih kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain. Memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Emang saya nggak letih lesu? Iya. Tetapi lidah seorang murid adalah walaupun dalam keadaan banyak masalah, dia selalu memberikan semangat kepada orang yang lain. Itu keputusan seorang murid Tuhan. Kalau hari ini kita menjadi orang yang meruntuhkan semangat orang, jangan-jangan kita bukan memiliki lidah seorang murid. Karena Yesaya berkata, aku memiliki lidah seorang murid. Apa maksudnya? Memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti apa? Seperti seorang murid. Sekarang mulut, lidah, sekarang telinga seorang murid. Setiap pagi saya mau dengar firman Tuhan. Setiap pagi saya mau baca firman Engkau. Setiap pagi saya ingin punya waktu bersama-sama dengan Engkau. Harusnya orang yang sedang dalam keadaan banyak masalah tidak membuat masalah menjadi alasan bagi dia, tetapi dia selalu memberi semangat baru kepada orang lain. Ini kan menurut saya latihan sebagai seorang murid Tuhan. Kita semua tidak sempurna, betul. Tapi kita mau melatih lidah kita. Kita melatih telinga kita supaya kita mau dengar firman Tuhan tiap hari. Dan memberikan kepada kita semangat. Tuhan telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Sekarang kalau kita sudah dengar firman Tuhan jadi murid Tuhan. Karena telinga kita sudah dibukakan oleh Tuhan. Betul atau tidak? Dan karena kita sudah bisa mendengarkan dengan baik, karena telinga sudah dibukakan, jangan kita kembali membelakangi Tuhan lagi. Itu bahasa alegorinya. Artinya berbuat dosa lagi. Ini yang Tuhan harapkan kepada murid-muridnya. Inilah keputusan yang harus diambil ketika kita sebagai murid-murid Tuhan menghadapi masalah-masalah berat di dalam kehidupan kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Berulang-ulang Tuhan kasih jaminan. Sepertinya masalah kita berat. Tuhan bilang, enggak, itu hanya sesaat. 70 tahun di mata Tuhan sesaat. Karena bangsa Israel di pembuangan 70 tahun. Pertanyaan saya begini, sudah berapa tahun kita mengalami masalah itu? 2 bulan. Israel 70 tahun. Kita bilang apa? Tuhan, dari tahun 2021 sampai sekarang belum selesai. Bangsa Israel 70 tahun. Dan 70 tahun Tuhan bilang adalah sesaat. Ngerti maksudnya? Jadi berarti dalam konsepsi pemikiran Tuhan, waktu itu menjadi relatif. Aduh, setahun lama sekali. Iya, kalau kamu lagi suka sama brother atau sister, sewindu rasanya sehari katanya kan. Bagi bangsa, bagi Tuhan, 70 tahun sesaat. Oke, 70 tahun singkat. Dan walaupun gunung boleh bergoyang, dalam bahasa alegorinya, beranjak dan bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita. Dan perjanjian damainya tidak akan goyah. Demikian firman Tuhan. Itu adalah rancangan Tuhan dari sejak semula.
tentang kita, murid-muridnya, dan orang-orang yang mengasihinya. Maka dikatakan, hai semua orang yang haus, pasal 55 kita mulai sampai. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang-orang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran, gratis. Setelah kebaktian di sini di belakang akan disediakan makanan, boleh dimakan dengan gratis. Kalau enggak, mungkin setiap ministry datang kepada para pelayannya, bro, saya mau klaim ayat ini, tolonglah saya dapat gratis ya. Yang banyak kebanyakan pusat, jadi terima kasih Pak Budi telah membawa pusat banyak. Selatan cuma dikit saya percaya ya. Jadi kita aman dah maksudnya ya. Kalau pusat banyak beban Pak Budi, jadi timur saya juga dengar banyak. Berarti yang Cemada silakan. Tolonglah datang kepada mereka, saya mau klaim ayat ini. Saya mau makan tanpa bayaran. Saya mau mau terima gandum, beras, sembako tanpa uang. Nah itu dia maksudnya. Mengapakah kamu belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti? Ini ayat yang cocok bagi kita dari Sulawesi Utara, dari Manado. Mengapakah kamu belanja untuk sesuatu yang bukan roti? Bisa beli sepatu, bisa beli baju, bisa beli apalagi jas dan segala macam, handphone baru. Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Paling lezat. Ayo, lezat maksudnya apa? Bisa saksang di dalamnya ada, oke? Bisa babi panggang karo, segala macam. Bisa apa aja, bisa terserah, yang paling lezat. Tapi Tuhan mau orang datang kepadanya. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Biasanya kita berdoa, Tuhan, sedengkanlah telingamu kepadaku. Sekarang Tuhan yang minta kita sedengkan telinga kita kepada Dia. Kan luar biasa. Pemazmur dalam struggle dia bilang, Tuhan, Daud ya, sedengkanlah telingamu. Maksudnya Tuhan, boleh nggak kasih telinga buat dengerin saya? Tuhan bilang terbalik sekarang, sedengkanlah telingamu dan dengarkanlah aku dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Datanglah kepadaku. Poin yang terakhir, karena kasih Tuhan itu begitu luar biasa, His love is greater. Maka kita mencari comfort, seek comfort in Him. Kita mencari Tuhan. Kalau tadi kita hadapi dengan rasa aman, kemudian kita hadapi dengan tabah dalam Tuhan. Sekarang kita juga cuma diam-diam. Kita datang mendekat kepada Tuhan. Karena Dia mau kita mendekat kepadanya. Supaya semua yang kita mau dapatkan akan diberikan kepada kita. Gratis makanan. Yang paling lezat. Dikasih penghiburan. Dengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. His love is greater than everything. Kita boleh punya masalah begitu banyak. Kasih Tuhan tetap tidak berubah. Tuhan mengasihi kamu dan saya. Makanya kata-kata penutupnya yang merupakan tema kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah pasal 55 ayat 6-9 itu berbunyi. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan karena Tuhan itu luar biasa, kalau kita punya masalah, kita taruh rasa aman kita kepada Dia. Bukan kepada masalah kita. Bukan kepada selesainya masalah kita. Tapi dalam Tuhan kita taruh rasa aman. Dan kalau tuh masalah tidak selesai, kita tabah menghadapinya dalam Tuhan. Dan dalam ketabahan itu yang kita jauh daripada Dia, kita berusaha dekat dengan Dia. Karena seluruh jawaban, seluruh solusi ada dalam Tuhan. Dan Tuhan mau kita mendekat kepadanya. Supaya Dia kasih kepada kita comfort. Kasih kepada kita rasa aman. Kasih kepada kita rasa semangat, damai, sejahtera. Dan itu adalah rancangan Dia dari awal. Seberapapun manusia memahami caranya manusia. Mencari jalan menurut jalannya Dia, Tuhan bilang enggak. Cara saya
dan jalan saya lebih tinggi daripada yang lain. Dan inilah yang Tuhan ingin sampaikan pada bangsa Israel dan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita dalam kesulitan kehidupan, waktu kita dalam mengalami distress, masalah dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan itu hebat. Maka kita bangunlah rasa aman dalam Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Mari kita tabah menghadapinya dalam Tuhan. Dan Tuhan karena begitu mengasihinya, mengasihi kita, Dia mau kita dekat kepada Dia. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Dan itulah wisdomnya Tuhan. Dan kita mendekat kepada Tuhan, maka kita mendapatkan comfort, dan pada akhirnya Dialah yang dipermuliakan. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, secara prinsip bisa juga kami alami saat ini. Kami datang kepada Engkau dengan setiap orang memiliki masalah dan problema kehidupan berbeda-beda. Tetapi ajari kami Tuhan untuk senantiasa memandang kepada Engkau, bahwa Engkau lebih besar daripada masalah kami. Karena itu kami mau memiliki rasa aman di dalam Engkau. Bahwa Engkau lebih kuat, lebih powerful, lebih maha kuasa dibandingkan dengan keadaan kami pada saat ini, keadaan dunia pada saat ini. Karena itu kami betul-betul mau tabah menjalaninya. Dan Tuhan ajari kami juga untuk datang kepada sumber damai sejahtera itu, untuk mendekat kepada Engkau. Supaya darinya kami mendapatkan penghiburan, comfort, dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa serta kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.